Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Haryani dengan NPM F1A 022040 dengan dosen pengampu Siska Dwi Kumala SSI MSI dengan mata kuliah pemrograman dinamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah contoh kasus penerapan probabilistic dynamic programming. Nah, di sini pada contoh kasus ini, di sini ada toko Sinarmart dengan harga 10.000 per buku. Jaringan toko Sinarmart ini telah membeli 4 buku dari penerbit lokal. Setiap buku dijual di 3 toko jaringan tersebut dengan harga 20.000 per buku. Penerbit harus membeli kembali buku-buku yang tersisa di akhir hari dengan harga 5.000 per buku. Sayangnya, bagi Sinarmart, permintaan di masing-masing dari 3 tokoh rantai tersebut tidak pasti. Data historis menunjukkan bahwa permintaan harian di setiap toko seperti yang tercantum dalam tabel. Sinarmart ingin mendistribusikan 4 buku ke 3 tokonya. Nah, di sini ada tabel probability distribution for daily book demand, di mana untuk store 1 dengan permintaan 1 atau daily demand books dengan probability atau probabilitasnya itu 0,60. Terus untuk store 1 dengan 2 permintaan buku, probabilitasnya 0,20. Store 1 dengan 3 permintaan buku itu 0,20. Begitu juga untuk store 2 dan store 3 dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya itu, terlebih dahulu diketahui tadi harga beli per bukunya itu adalah 10.000. Kemudian harga jual per bukunya ada 20.000. Kemudian buyback-nya itu 5.000 dan total buku yang tersedia itu 4 buku. Dengan permintaan harian setiap tokonya itu bersifat acak. Nah, kita misalkan di sini untuk RTGT-nya itu kita ini ilustrasi dari expected revenue jika GT buku dialokasikan ke store T. Sedangkan untuk FTX itu merupakan maksimum expected revenue dari alokasi X buku ke store T plus 1 sampai 3. Nah, karena F3X ini tadi adalah pendapatan ekspektasi, bila X buku diberikan ke store 3, maka F3X ini sama dengan R3X. Untuk T-nya itu 1, 2. Nah, dengan rumus atau persamaan yang pertama itu didapat, FTX sama dengan maksimal dari GT itu anggota dari 0 sampai X, kemudian itu RTGT ditambah dengan FT plus 1 dikali dengan X min GT. Nah, di sini pada langkah awal ini kita akan menentukan terlebih dahulu nilai pendapatan pada tahap ketiga, yaitu R33, R3G3, untuk setiap kemungkinan jumlah buku yang dialokasikan ke tokoh 3. Begitupun untuk R2G2 dan R1G1. Karena perhitungan dari R3G3 sampai R1G1 ini diperlukan untuk menentukan fungsi nilai tahap ketiga atau F3X, karena tahap ketiga ini merupakan tahap akhir, maka fungsi dari nilainya langsung sama dengan pendapatan langsung, sehingga untuk F3X ini sama dengan R3X. Nah, untuk setiap X. Kemudian dengan nilai F3X ini yang tersedia
dapat dilanjutkan untuk proses backward dengan menghitung fungsi kedua, atau kita akan menghitung fungsi f2x. Nah, setelah diperoleh f2x tadi, langkah berikutnya adalah menghitung fungsi nilai tetap pertama atau f1x. Nah, dapat dilihat di sini. Pertama kita akan menghitung R3 G3 pada store 3. Nah, di sini diketahui bahwa domain 1 tadi dengan probabilitas 0,40, D2-nya itu 0,30, D3-nya itu 0,30. Nah, untuk R31, jika domainnya tadi itu besar dari 1, maka revenue-nya itu 20.000 dengan probabilitas 1. Jadi untuk R31-nya itu 20.000. Untuk R32, jika demand-nya itu besar dari 2, sehingga revenue-nya itu adalah 40.000 dengan probabilitas 0,06. Jika demand-nya itu sama dengan 1, maka biaya buyback-nya itu dengan satu buku itu seharga 5.000. Jadi untuk revenue-nya harga permintaan atau harga jual 20.000 ditambah dengan harga buyback tadi sebesar 5.000. Jadi untuk revenue totalnya itu 25.000. Sehingga dengan probabilitas 0,40. Sehingga untuk hasil R32 itu adalah 34.000. Nah, di sini untuk R33. Nah, jika demand-nya ini sama dengan 3 atau permintaannya itu 3, maka revenue-nya itu menjadi sebesar 60.000 dengan probabilitas 0,30. Jika demand-nya itu 2 atau terjual tadi 2, maka untuk biaya yang tidak terjual tadi yang akan dibeli atau di buyback dengan seharga 5.000 tadi, sehingga untuk revenue-nya itu dari harga yang terjual jadi 40.000 ditambah dengan harga atau biaya buyback-nya tadi 5.000, sehingga untuk revenue dari demand sama dengan 2 itu 45.000 dengan probabilitas 0,30. Nah, jika demand-nya itu sama dengan 1 atau biaya buyback-nya itu menjadi 2 buku, sehingga untuk hasilnya itu 2 buku dari biaya buyback 2 buku tadi seharga 10.000. Nah, untuk revenue totalnya itu adalah 30.000 dengan probabilitas 0,40. Sehingga untuk R33-nya itu menjadi 43.500. Begitupun untuk perhitungan R2 G2 pada store 2. Nah, ini juga berlaku untuk perhitungan R1 G1 pada store 1. Ini sama pengerjaannya dengan store 3, hanya saja untuk kita akan memperhatikan probabilitasnya. Lanjut. Nah, kemudian di sini sehingga nantinya kita akan menghasilkan perhitungan dari untuk R30-nya itu 0, R31-nya itu 20.000, R32 32.500, R33-nya 43.500. Nah, untuk R20 sampai R33 dan R10 sampai R13 dapat dilihat pada slide ini. Nah, setelah kita menghasilkan perhitungan ini tadi, sehingga sekarang kita akan menggunakan persamaan satu yang telah terbentuk tadi untuk menemukan alokasi buku yang optimal ke toko-toko. Nah, misalnya GTX adalah alokasi buku ke toko teh yang mencapai FTX. Maka untuk F30 sama dengan R30 itu 0, F31 sama dengan
R31 20.000, F32 sama dengan R32 34.000, dan F3 R3 43.500 dengan G300, G311, G322, G333. Nah, setelah itu kita tidak perlu lagi untuk menghitung untuk di sini untuk menghitung F34. Nah, karena alokasi yang optimal tidak akan pernah memberikan lebih dari 3 buku ke satu toko. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasannya permintaan maksimum di setiap toko hanya 3 buku, sehingga buku keempat pasti tidak terjual dan hanya menghasilkan pendapatan buyback yang lebih rendah. Dengan demikian, alokasi ini lebih dari 3 buku tidak akan pernah menjadi bagian dari solusi optimal. Nah, lanjut. Dengan menggunakan persamaan 1 untuk bekerja mundur, maka kita akan memperoleh F20 sama dengan R20 ditambah F30 dikurang 0. Itu maka hasilnya 0. Nah, lanjut. Selanjutnya kita berada pada tahap 2. Nah, dan total sumber dayanya itu tersedia 1 unit. Kita mencoba dengan 2 pilihan, yaitu untuk 0 ini tidak dialokasikan ke tahap 2. Maka untuk keseluruhan 1 unit ini pergi ke tahap 3 dengan hasil 0 ditambah F31 yaitu 20.000. Kemudian untuk 1 itu semua digunakan di tahap 2. Nah, sisa di tahap 3 itu adalah 0, sehingga hasilnya 20.000 ditambah 0 itu 20.000. Dengan hasil maksimalnya itu adalah 20.000 dengan ditandai bintang. Kemudian untuk F22 atau total unitnya itu 2, maka kita akan mencobakan kemungkinannya itu 0, 1, 2. Itu dimana untuk R20-nya itu 0, kemudian F32-nya itu 34.000, berarti 34.000. Nah, kemudian dari F22 atau total sumber daya yang tersedia 2 unit ini, maksimalnya itu ada pada G22 yaitu 40.000. Begitupun untuk perhitungan F23, F24, dan F14. Tetapi untuk hasil akhirnya didapatlah F14. Nah, pada F14 ini di tahap 1 tersedia 4 unit, kemudian yang akan dicoba dialokasikan pada 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita akan mengambil angka tertinggi dari tahap ini. Nah, sehingga untuk nilai paling tinggi itu berada pada G14. Nah,
Dengan demikian, toko Senamak ini mengalokasikan satu buku ke toko 1 karena nilai optimum F14 itu dicapai pada G14 yaitu 1, sehingga sisa buku adalah 3 untuk tokoh 2 dan tokoh 3. Karena F23 ini maksimum pada G23 itu 1, maka buku dialokasikan ke toko 2, sehingga sisa buku menjadi 2 buku untuk toko 3. Nah, dengan demikian, alokasi optimal adalah toko 1 sebanyak 1 buku, toko 2 sebanyak 1 buku, dan toko 3 sebanyak 2 buku. Kemudian, dengan ekspektasi maksimumnya itu sebesar 74.000. Pendapatan aktual pada suatu hari dapat lebih kecil atau lebih besar dari nilai tersebut. Sekian itu saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.